Ini adalah kisah yang aku alami sendiri. Bukan tentang hantu, bukan pula tentang penampakan yang sengaja dicari. Ini adalah cerita tentang batas yang sering kita abaikan. Batas antara dunia manusia dan dunia lain yang diciptakan Allah, yang hidup berdampingan dengan kita, meski tak selalu terlihat. Banyak orang, terutama anak muda, dengan mudah berkata bahwa segala hal yang berbau mistik hanyalah tahayul. Sesuatu yang dianggap warisan ketakutan orang-orang zaman dulu. Padahal, sejak awal penciptaan, Allah telah menjadikan dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia. Ada makhluk lain dengan kehidupan, keluarga, dan perasaan mereka sendiri. Dan sebagaimana kita ingin dihormati, mereka pun demikian. Kejadian ini terjadi pada tahun 2005 di Riau. Saat itu aku membuka warung nasi sederhana di depan sebuah pabrik kelapa sawit milik salah satu perusahaan besar. Hidup kami berjalan biasa. Setiap hari aku memasak, melayani pelanggan, dan menunggu suamiku pulang membawa bahan dagangan, termasuk ikan segar yang kami beli dari para pencari ikan di sekitar tempat tinggal kami. Kami sudah memiliki langganan tetap. Seorang pencari ikan yang biasa menyusuri sungai dan rawa di sekitar sana. Namun suatu siang, suamiku pulang membawa ikan dari orang yang berbeda. Katanya, langganan kami hari itu tidak mencari ikan. Aku tidak curiga apa-apa. Sampai suamiku berkata sambil tersenyum heran, "Dek, ikannya 2 kilo. Harusnya 6 ekor, tapi ini jadi 7. Yang satu dikasih saja." Katanya ikan ini sudah seminggu tidak mati-mati. Kalimat itu terdengar ringan, bahkan seperti candaan. Aku hanya mengangguk dan mulai membersihkan ikan-ikan tersebut. Seperti biasa, sebelum memotong, aku membaca bismillah. 5 ekor ikan berhasil kubersihkan tanpa masalah. Hingga tiba giliran ikan ke-6. Saat itulah kejadian aneh pertama terjadi. Ikan itu meloncat tiba-tiba. Pisau di tanganku mengenai jariku. Tidak dalam, hanya lecet, tapi darah langsung keluar. Refleks, emosi manusiawi muncul. Ada dorongan untuk memukul ikan itu karena kaget dan perih. Tapi entah kenapa, tanganku berhenti. Aku melihat matanya. Terpejam, diam, seperti pasrah. Hati kecilku terasa tidak enak. Aku mengangkat ikan itu ke telapak tanganku, mengelus tubuhnya yang licin, dan tanpa sadar berkata pelan, meminta maaf. Lalu aku memutuskan untuk tidak menyembelihnya. Aku masukkan ikan itu ke dalam toples bening besar berisi air, terpisah dari yang lain. Waktu berjalan hingga menjelang maghrib. Cahaya matahari mulai redup. Saat itulah aku kembali memperhatikan ikan tersebut. Dadaku terasa sesak. Sisiknya berubah. Dari warna gabus biasa menjadi kuning emas, berkilau saat terkena cahaya senja. Bukan kilau basah ikan, tapi kilau yang terasa hidup. Saat itu aku yakin, ikan ini bukan ikan biasa. Aku langsung menyampaikan perasaanku pada suami. Aku memintanya agar ikan itu dikembalikan ke tempat asalnya. Tapi hari sudah maghrib. Kami sepakat membawanya pulang dulu. Anehnya, saat tiba di depan pintu rumah, ikan itu berontak hebat di dalam toples. Air berguncang, tubuhnya menghantam dinding kaca. Aku spontan berkata, "Tenang ya, kamu aman di rumahku. Besok pagi aku suruh orang mengantarkan kamu pulang." Dan seketika, ikan itu tenang. Malam itu, malam Kamis, aku bermimpi. Dalam mimpi, aku melihat seorang ibu berjalan pelan menuju warungku. Ia mengenakan kebaya kuning Melayu, kain sarung selutut, dan selendang tipis transparan menutupi kepalanya. Wajahnya bukan menyeramkan, justru tenang, tapi sorot matanya penuh kecemasan. Aku menyapanya. Ia berhenti dan menjawab bahwa ia sedang mencari anaknya yang sudah seminggu tidak pulang. Suaranya lembut, tapi setiap katanya terasa berat. Ia berkata, siapapun yang mengantarkan anaknya pulang boleh meminta apa saja. Namun jika sampai setelah zuhur anaknya tidak dikembalikan, maka apapun yang terjadi, jangan menyalahkannya. Aku terbangun tepat saat azan subuh berkumandang. Jantungku berdebar. Tanpa menunda, aku menceritakan mimpi itu pada suami.
Aku memintanya segera mengantarkan ikan itu setelah sholat subuh dan menyampaikan pesan ibu dalam mimpiku kepada pencari ikan. Pukul 6 pagi, ikan itu diantar. Pesan disampaikan. Setelah itu kami kembali ke warung, menjalani hari seperti biasa. Aku berharap semuanya selesai di situ. Ternyata tidak. Sore harinya, setelah salat asar, seorang tetangga datang tergesa-gesa. Katanya, istri pencari ikan kesurupan. Awalnya aku ragu, tapi aku tetap datang. Di rumah itu sudah ramai orang. Suasananya panas dan tegang. Seorang orang pintar juga sudah ada di sana. Aku diminta masuk ke kamar. Dengan membaca bismillah, aku mencoba berbicara. Saat aku memanggil, "Mbah," perempuan itu langsung melotot. Matanya hitam pekat, tak terlihat putihnya sama sekali. Saat itu kakiku gemetar. Aku tahu, ini bukan sandiwara. Aku berkata bahwa aku sudah menemukan anaknya, dan aku tidak meminta apa-apa. Aku hanya ingin perempuan itu dikembalikan seperti semula. Seketika tubuhnya berontak hebat. Aku ketakutan dan berlari keluar kamar. Belakangan aku tahu, saat awal kesurupan, perempuan itu masuk ke kamar mandi. Mulutnya mengatup seperti ikan. Tubuhnya meloncat ke dalam bak mandi dan tengkurap, persis seperti ikan yang kehabisan air. Akhirnya, melalui perantara seorang uwak, semuanya terungkap. Ikan gabus yang kami beli adalah anaknya. Ia memiliki 5 anak. Semuanya hilang sejak seminggu lalu. Anak-anaknya yang lain telah dijual, dipotong, dimasak, dan dimakan manusia. Ia marah bukan hanya karena kehilangan, tapi karena kesombongan. Saat anaknya dikembalikan, pencari ikan tidak meminta maaf. Bahkan sempat berkata bahwa semua ini hanyalah tahayul. Ia lupa, kesombongan adalah bahasa yang paling mudah dipahami oleh kemarahan. Diketahui pula, pencari ikan itu menangkap ikan dengan setrum. Hari pertama ia mendapatkan 35 kilo ikan gabus. Hari kedua bahkan lebih banyak. Alam diperas. Kehidupan dirampas tanpa adab. Akhirnya, ia diminta menebus kesalahannya. Membawa nasi tumpeng, jajan pasar, dan syarat lainnya ke tempat ia mencari ikan. Sebuah permohonan maaf, bukan hanya kepada makhluk yang terlihat, tapi juga kepada mereka yang selama ini dianggap tidak ada. Aku sempat takut karena merasa pernah melukai ikan itu. Tapi uwak yang mengobati berkata, "Ibu itu tidak marah padaku, bahkan berterima kasih karena aku telah memperlakukan anaknya dengan lembut dan mengembalikannya meski hanya 1. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi memakan ikan gabus. Bukan karena takut, tapi karena ingat. Ingat bahwa dunia ini bukan milik manusia saja. Kita hidup berdampingan. Jika kita menjaga adab, maka batas akan tetap terjaga. Tapi jika kita sombong, maka batas itu akan menagih dengan caranya sendiri." Semoga kisah ini menjadi pengingat. Jangan takabur dalam ucapan. Jangan sembarangan dalam tindakan. Selalu berdoa sebelum memulai pekerjaan. Karena tidak semua yang diam tidak merasa. Dan tidak semua yang tak terlihat tidak hidup.